Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Devia Fitri dengan NPM A1A022-052 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah analisis wacana dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Normanza MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa sub penjelasan yaitu ada hakikat dan pengembangan analisis wacana, ada unsur pembentuk teks wacana dalam peristiwa komunikasi, ada jenis wacana sebagai sumber analisis data penelitian, dan selanjutnya ada prosedur analisis data dari metode penelitian analisis wacana. Untuk tahu penjelasannya lebih lanjut, jangan lupa tonton sampai habis ya. Kita memasuki sub penjelasan pertama yaitu tentang hakikat dan perkembangan analisis wacana. Yang pertama yaitu ada pengertian analisis wacana. Analisis wacana adalah bidang studi yang meneliti bagaimana bahasa digunakan dalam konteks tertentu untuk membentuk dan memahami makna, seperti yang dikatakan Stubbs dalam Nababan tahun 2000 halaman 1 bahwa analisis wacana ini mencakup organisasi bahasa yang lebih besar dari sekedar kalimat atau glosa. Ini mencakup kajian pertukaran percakapan dan analisis teks tertulis. Dengan demikian, analisis wacana tidak hanya mengkaji struktur bahasa, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, fungsi bahasa, serta bagaimana bahasa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Lebih luas lagi, analisis wacana ini melibatkan studi tentang bagaimana bahasa dan makna pertukaran dalam komunikasi. Para peneliti pun memperhatikan bagaimana baik aspek bahasa maupun aspek pragmatis dan sosial yang membentuk komunikasi. Artinya, tidak hanya unsur-unsur internal bahasa yang diteliti, tetapi juga bagaimana komunikasi tersebut dipengaruhi oleh situasi sosial, budaya, hubungan antar partisipan, dan tujuan percakapan atau teks tersebut. Yang kedua adalah pentingnya dalam pendidikan bahasa Indonesia. Analisis wacana ini berperan signifikan dalam pembelajaran bahasa, terutama dalam pendidikan bahasa Indonesia. Melalui analisis wacana, siswa diajarkan untuk memahami cara-cara bahasa digunakan secara efektif dalam berbagai situasi komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Ini meliputi kemampuan memahami struktur teks, makna tersirat, serta pesan yang disampaikan dalam suatu konteks. Dengan melibatkan analisis wacana dalam pembelajaran, siswa dilatih berpikir keras mengenai bagaimana pesan disampaikan dan bagaimana peran konteks mempengaruhi cara pesan diterima. Misalnya, mereka dapat mengeksplorasi bagaimana wacana dalam media massa dapat membentuk opini publik atau bagaimana percakapan sehari-hari dapat memperkuat atau menantang norma sosial. Oleh karena itu, analisis wacana ini membantu siswa untuk lebih sadar dan reflektif tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi mereka. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek yang dikaji dalam analisis wacana. Beberapa aspek yang penting yang menjadi fokus dalam analisis wacana yaitu ada struktur teks. Struktur teks ini merujuk pada bagaimana elemen-elemen bahasa disusun dalam suatu teks. Ini mencakup pola kalimat, hubungan antar paragraf, serta keselarasan dan kohesi teks secara keseluruhan. Melalui analisis ini kita bisa memahami bagaimana informasi disampaikan dan disusun agar dapat dipahami secara efektif. Selanjutnya ada konteks sosial analisis wacana. Analisis wacana juga memperhatikan konteks sosial di mana komunikasi terjadi. Ini mencakup hubungan antara pembicara dan pendengar, peran sosial yang dimainkan serta harapan-harapan yang ada dalam situasi komunikasi. Konteks sosial mempengaruhi cara bahasa digunakan, misalnya formalitas dalam percakapan antara atasan dan bawahan atau gaya bicara santai di antara teman. Selanjutnya itu sebagai fungsi bahasa. Setiap komunikasi memiliki tujuan atau fungsi tertentu. Bahasa digunakan untuk mempengaruhi, menginformasikan, mengekspresikan perasaan, atau bahkan membangun identitas sosial. Analisis wacana ini berusaha memahami tujuan-tujuan ini dan bagaimana bahasa digunakan untuk mencapainya. Selanjutnya adalah ideologi. Bahasa tidak pernah netral dalam analisis wacana. Ideologi merujuk pada keyakinan atau pandangan dunia yang mendasari penggunaan bahasa. Bahasa bisa merefleksikan, memperkuat, atau menantang ideologi tertentu. Misalnya, dalam teks-teks berita seringkali terdapat bias yang mencerminkan ideologi dominan dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada perkembangan analisis wacana di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pada periode awal. Fokus pada struktur linguistik. Pada tahap awal ini analisis wacana dalam pendidikan bahasa Indonesia lebih berfokus pada kajian struktur linguistik seperti sintaksis, yaitu susunan kata dalam kalimat, dan morfologi, yaitu bentuk kata. Pendekatan ini terutama digunakan untuk memahami bagaimana elemen-elemen bahasa digabungkan untuk membentuk kalimat yang bermakna. Meskipun bermanfaat
tepat untuk memahami aturan bahasa. Pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek kontekstual yang lebih luas seperti pengaruh situasi, sosial, atau budaya dalam komunikasi. Selanjutnya itu ada pendekatan kontekstual dan sosial. Seiring dengan perkembangannya teori-teori linguistik dan sosial, analisis wacana mulai melibatkan kajian terhadap konteks di luar bahasa itu sendiri. Para peneliti mulai terlibat bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai situasi sosial dan bagaimana konteks mempengaruhi makna. Misalnya cara kita berbicara di tempat kerja berbeda dengan cara kita berbicara di rumah. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pendekatan kritis dalam analisis wacana. Pendekatan analisis wacana kritis berfokus pada bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mempertahankan atau menantang kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Analisis ini berusaha mengungkap bagaimana teks-teks tertentu dapat mendukung atau melawan struktur kekuasaan yang ada. Dalam pendidikan bahasa Indonesia, menganalisis wacana kritis ini bisa digunakan untuk mengevaluasi buku-buku teks atau materi pembelajaran, apakah mereka memperkuat stereotip tertentu atau mendorong pemikiran kritis tentang ketidaksetaraan sosial. Selanjutnya ada pengaruh teknologi dan media baru. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi dan membuka dimensi baru dalam analisis wacana. Kini analisis wacana tidak hanya berfokus pada teks cetak atau percakapan lisan, tetapi juga mencakup komunikasi media digital seperti media sosial, platform pembelajaran, dan komunikasi berbasis video. Dalam konteks pendidikan ini berarti memperluas cakupan analisis wacana untuk mengamati bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi online antara siswa dan guru, serta bagaimana media digital mempengaruhi proses pembelajaran. Memasuki penjelasan kedua, yaitu ada unsur pembentuk teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Dalam analisis wacana terdapat dua unsur yang membangun wacana, yaitu ada unsur internal dan ada unsur eksternal. Kedua unsur ini berinteraksi untuk menciptakan satu kesatuan yang kompleks dan utuh dalam komunikasi. Yang pertama ada unsur internal yang membangun wacana dalam peristiwa komunikasi. Unsur internal ini mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan struktur bahasa atau aspek formal bahasa. Ini melibatkan komponen-komponen linguistik yang digunakan dalam penyusunan wacana atau teks. Yang pertama yaitu ada kata. Kata adalah satuan kata kecil dalam bahasa yang memiliki arti dan merupakan gabungan dari huruf-huruf. Kata menjadi elemen dasar yang membentuk kalimat dan teks. Dalam wacana, pemilihan kata atau diksi ini sangat penting karena menentukan makna yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, kata yang dipilih dalam pidato formal akan berbeda dari yang digunakan percakapan santai. Unsur internal yang kedua yaitu ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung gagasan lengkap. Kalimat ini terdiri dari satu atau beberapa kata yang disusun secara gramatikal dan dapat berdiri sendiri. Dalam wacana, kalimat tidak hanya dipandang sebagai unsur bahasa yang memiliki struktur, tetapi juga sebagai unit yang menyampaikan informasi penting atau pesan utama. Unsur yang ketiga yaitu ada teks. Teks adalah rangkaian kalimat atau ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur. Teks ini terbentuk dari beberapa aspek seperti kohesi, yaitu hubungan antara unsur bahasa dalam teks yang menciptakan kepaduan bentuk. Misalnya penggunaan kata, penghubung atau konjungsi untuk menyatukan kalimat-kalimat. Selanjutnya ada koherensi. Koherensi ini keterpaduan makna atau isi antar kalimat. Meski kalimat-kalimat dalam teks terpisah, koherensi memungkinkan mereka membentuk gagasannya terhubung secara logis. Yang selanjutnya ada intentionality, maksudnya atau tujuan dari penghasil teks. Ini mengacu pada niat penulis atau pembicara dalam menyusun teks tersebut. Selanjutnya ada acceptability, yaitu sikap penerima teks, apakah pesan yang disampaikan dapat diterima atau dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya ada informatif, yaitu tingkat informasi yang diberikan oleh teks, apakah informasi tersebut baru atau sudah dikenal oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya itu ada situationality, yaitu relevansi teks dengan konteks atau situasi tertentu. Teks dianggap bermakna jika situasi sesuai dengan situasi atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada intertextuality, yaitu hubungan teks dengan teks lain yang pernah dijumpai sebelumnya. Sebuah teks bisa dipahami lebih baik dengan melihat referensi dari teks yang sudah ada. Selanjutnya yaitu unsur internal, ada konteks. Konteks internal ada hubungan antara satu teks dengan yang lainnya yang mendampinginya. Ini bisa berupa teks yang mendahului atau menyertai teks utama dan memiliki keterkaitan yang membantu memperjelas makna. Konteks penting untuk memahami makna yang lebih dalam dari sebuah wacana karena teks tunggal seringkali tidak cukup memberikan seluruh gambaran. Itulah penjelasan dari unsur internalnya. Selanjutnya itu ada unsur eksternal yang membangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Unsur eksternal ini mencakup apa saja sih? Jadi sumber unsur eksternal ini mencakup elemen-elemen di luar struktur bahasa yang mempengaruhi cara
wacana diproduksi dan dipahami. Unsur ini mencakup konteks sosial, budaya, situasional, dan yang melingkupi komunikasi. Yang kelima ada implikator. Implikator adalah makna yang tidak dinyatakan secara eksplisit namun dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar melalui konteks atau informasi yang tersirat. Misalnya, jika seorang berkata, hari ini panas sekali, mungkin itu juga menyiratkan bahwa mereka tidak nyaman tanpa harus mengatakannya secara langsung. Selanjutnya ada presuposisi, yaitu anggapan atau informasi dasar yang dianggap sudah diketahui atau diterima oleh pendengar atau pembaca sebelum pernyataan dibuat. Misalnya kalimat adiknya sudah sembuh mengandung presuposisi bahwa sebelumnya si adik itu sedang sakit. Informasi ini tidak dinyatakan secara eksplisit namun diasumsikan telah diketahui. Selanjutnya ada referensi. Referensi adalah hubungan antara kata atau frasa dalam wacana dengan benda, orang, atau konsep yang dirujuknya. Referensi ini dapat bersifat endofora, yaitu merujuk pada sesuatu dalam teks, atau exafora, yaitu merujuk pada sesuatu di luar teks. Misalnya, dalam kalimatnya, anaknya bermain di taman. Kata anaknya ini merujuk pada individu tertentu yang dapat dipahami dari konteks. Selanjutnya itu ada inferensi. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan oleh pendengar atau pembaca berdasarkan informasi tersurat maupun tersirat dalam teks. Pendengar atau pembaca seringkali harus mengandalkan pengetahuan mereka tentang dunia atau konteks sosial untuk menyimpulkan makna yang lebih dalam dari teks atau percakapan. Selanjutnya ada konteks eksternal. Konteks eksternal ini mencakup faktor-faktor nonverbal yang mempengaruhi makna wacana seperti latar sosial, budaya, dan fisik. Menurut Holiday tahun 1994 halaman 6 bahwa konteks bukan hanya menyertakan elemen-elemen yang terkait dengan teks, tetapi juga aspek-aspek di luar teks seperti situasi percakapan atau lokasi di mana komunikasi berlangsung. Konteks eksternal ini sangat penting karena memberikan kerangka untuk memahami makna yang mungkin tidak terlihat dari teks itu sendiri. Dengan memahami kedua unsur, yaitu unsur internal dan eksternal tersebut, diharapkan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana wacana dibangun dan dipahami dalam peristiwa komunikasi. Gabungan dari kedua unsur ini menciptakan satu kesatuan yang utuh dan kompleks yang memungkinkan kita untuk tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa hal tersebut dikatakan dalam suatu situasi komunikasi. Baiklah, memasuki sub penjelasan yang ketiga, yaitu ada jenis wacana sebagai sumber analisis data penelitian. Wacana ini dapat dikategorikan dalam beberapa cara berdasarkan berbagai perspektif. Berikut penjelasan jenis wacana menurut beberapa ahli, yaitu pertama ada jenis wacana menurut Zaimar dan Arahab tahun 2015. Pertama yaitu menurut acuan terdiri dari non-fiksi dan fiksi. Selanjutnya itu ada menurut saluran, yaitu ada komunikasi atau media, yaitu ada lisan dan tertulis. Selanjutnya itu ada menurut bentuk penyajiannya, yaitu ada secara deskripsi, yaitu menggambarkan suatu objek atau situasi. Lalu ada aplikatif, yaitu menjelaskan suatu konsep atau proses. Selanjutnya ada instruktif, yaitu memberikan petunjuk atau arahan. Lalu ada argumentatif, yaitu menyajikan argumen. Selanjutnya ada naratif, yaitu menceritakan suatu peristiwa. Selanjutnya ada menurut fungsi bahasa, yaitu ada referensial, faktib, ekspresif, yaitu mengungkapkan perasaan. Lalu ada konatif, ada metalinguistik yang membahas bahasa itu sendiri. Selanjutnya ada puitik yang mengutamakan keindahan bahasa. Selanjutnya itu menurut jumlah pengirimnya, yaitu ada monolog dan dialog. Monolog ini yaitu satu pengirim, sedangkan dialog dua pengirim. Yang kedua ada jenis wacana menurut Sumarlan tahun 2003. Sarana untuk mengungkapkan wacana yaitu ada bahasa nasional dan ada bahasa lokal. Lalu ada juga bahasa internasional seperti bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya seperti bahasa Belanda, Jerman, Prancis. Selanjutnya ada berdasarkan media, yaitu ada wacana tulis yang menggunakan media tulis. Lalu ada wacana lisan. Selanjutnya itu berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, itu ada monolog yang melibatkan satu orang. Lalu ada dialog yang melibatkan lebih dari satu orang. Lalu ada berdasarkan bentuknya, ada prosa, puisi yang dapat berbentuk tulisan atau tulisan. Lalu ada drama yang berupa dialog atau dalam naskah drama. Yang selanjutnya ada berdasarkan cara dan tujuan, yaitu ada pemaparan, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi yang menjelaskan tentang fokus pada pokok bahasa. Lalu ada argumentasi, persuasi. Selanjutnya itu ada jenis wacana menurut Jaja Sudharma tahun 2016. Yang pertama itu berdasarkan realitasnya, yaitu ada wacana verbal. Lalu ada struktur non-verbal yang mengacu pada tanda atau syarat. Selanjutnya itu berdasarkan media komunikasinya, yaitu ada wacana lisan dan ada wacana tulisan. Berdasarkan pemaparannya ada wacana naratif dan wacana deskripsi. Lalu ada wacana prosedural. Lalu ada expository, ada hortatory atau yang berisi tentang mengajarkan atau memberi nasihat. Lalu ada dramatik yang mengandung unsur drama. Lalu ada epistolari, yaitu berisi surat-surat. Lalu seremonial
yang bersih tentang adat. Nanti ada berdasarkan jenis pemakannya, yaitu ada monolog, dialog, dan polilog. Selanjutnya ada yang keempat, jenis wacana menurut Gie tahun 2013. Berdasarkan bentuknya yaitu ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi. Selanjutnya menurut ragamnya ada faktawi, hayali. Selanjutnya menurut jenis ilmiahnya ada wacana penelitian fiksi, yaitu berupa reka dan jenis karangan wacana ilmiah. Selanjutnya ada berdasarkan wacana informatif, lalu ada wacana prosa berbentuk novel, puisi, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis wacana menurut Tarigan tahun 2005. Dari medianya itu ada wacana tulis, wacana lisan langsung dan tidak langsung. Wacana langsung, wacana tidak langsung itu berdasarkan cara membeberkannya atau menutupkannya. Penuturan ini berdasarkan bentuknya, yaitu ada puisi, prosa, drama. Memang mengenai jenis-jenis wacana ini sangat penting dalam analisis data penelitian. Setiap jenis wacana memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda yang dapat memberikan wawasan lebih dalam terhadap konteks dan makna dari teks atau percakapan yang diteliti. Dengan memperhatikan jenis wacana yang ada, peneliti dapat menyusun pendekatan analisis yang lebih tepat untuk memahami fenomena komunikasi yang diteliti. Selanjutnya kita memasuki sub penjelasan selanjutnya tentang prosedur analisis data dari metode penelitian analisis wacana. Analisis wacana yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggali makna yang terkandung dalam teks atau percakapan, serta bagaimana makna tersebut dipengaruhi oleh konteks dan interaksi sosial. Proses analisis data dalam penelitian analisis wacana terdiri dari beberapa tahap yang dapat bervariasi tergantung pada metode penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu ada analisis etnografi. Metode analisis etnografi ini berfokus pada memahami makna dan fungsi tindakan manusia dalam konteks budaya dan sosial tertentu. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi dalam setting tertentu. Deskripsi dan interpretasi. Peneliti ini mencatat tindakan yang diobservasi, kemudian menjelaskan makna dari tindakan tersebut. Penjelasan ini dilakukan tanpa menggunakan statistik yang berlebihan, lebih menggunakan narasi deskriptif untuk menggambarkan konteks dan makna tindakan tersebut. Narasi deskriptif ini yaitu hasil dari analisis ini biasanya disajikan dalam bentuk narasi yang mendetail, yang menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dan berkomunikasi dalam setting budaya mereka. Narasi ini membantu menggali perspektif dan pemahaman yang lebih dalam mengenai tindakan sosial yang dilakukan. Metode ini sangat berguna untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang kompleks serta bagaimana bahasa berfungsi dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya ada analisis naratif. Dalam analisis naratif, peneliti ini berfokus pada pengumpulan dan analisis cerita individu yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Langkah-langkah utama dalam prosedur analisis naratif ini mencakup mengidentifikasi fenomena. Peneliti menentukan fenomena atau topik yang ingin diteliti seperti pengalaman, peristiwa, atau isu sosial yang relevan. Selanjutnya yaitu ada memilih individu. Pemilihan partisipan yang dapat memberikan wawasan mendalam sangat penting. Individu yang dipilih biasanya memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan yang relevan mengenai fenomena tersebut atau fenomena yang kita teliti. Biasanya tidak mengumpulkan cerita. Peneliti melakukan wawancara atau diskusi untuk mengumpulkan cerita atau pengalaman dari individu tersebut. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui pertanyaan yang terbuka yang mendorong partisipan untuk berbagi pengalaman mereka secara detail. Selanjutnya itu ada menceritakan kembali. Cerita yang diperoleh kemudian kita susun kembali dalam bentuk narasi yang terstruktur. Peneliti ini berusaha menjaga keaslian suara dan perspektif dari partisipan sambil menyusun narasi yang dapat dipahami. Selanjutnya itu memvalidasi hasil. Untuk memastikan keakuratan laporan, peneliti akan melakukan validasi dengan partisipan. Hal ini dilakukan dengan meminta partisipan untuk meninjau kembali narasi yang telah disusun sehingga dapat memberikan umpan balik atau klarifikasi pendekatan Pendekatan analisis naratif ini memberikan pandangan yang lebih dalam dan kaya tentang pengalaman individu, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang lebih luas dari cerita yang diceritakan. Yang ketiga ada analisis data historis. Metode penelitian historis ini digunakan untuk menganalisis wacana dalam konteks sejarah. Prosedur dalam analisis data historis ini meliputi heuristik, yaitu proses dimulai dengan pencarian dan penemuan sumber-sumber sejarah yang relevan. Peneliti ini perlu memahami konteks historis untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat mendukung analisis mereka. Selanjutnya ada kritik sumber. Setelah sumber ditemukan, langkah berikutnya adalah memverifikasi keaslian dan kredibilitas sumber-sumber tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam analisis adalah akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada interpretasi.
Peneliti ini kemudian menginterpretasikan dan merangkai fakta-fakta dari sumber sejarah yang ditemukan. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam untuk memahami konteks, makna, dan dampak dari peristiwa sejarah yang dianalisis. Selanjutnya ada historiografi. Hasil interpretasi disusun dalam bentuk lapor sejarah yang sistematis. Laporan ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga menjelaskan makna dan signifikansi dari peristiwa yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana wacana dan praktik sosial telah berkembang seiring waktu, serta bagaimana narasi sejarah dibentuk dan dipertahankan. Selanjutnya yaitu uji keabsahan data. Uji keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian analisis wacana untuk memastikan kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penelitian ini ada penelitian kualitatif, yaitu meliputi kredibilitas, yaitu meningkatkan validitas data melalui triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber data untuk membandingkan dan memperkuat temuan. Selain itu, diskusi dengan sejawat dan membersihkan atau meminta konfirmasi dari partisipan juga merupakan cara untuk meningkatkan kredibilitas hasil. Selanjutnya ada transferabilitas, yaitu penyusunan laporan yang rinci dan sistematis. Penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diaplikasikan di konteks lain. Peneliti harus menyediakan cukup informasi agar pembaca dapat menilai relevansi hasil penelitian untuk situasi yang berbeda. Selanjutnya ada defendabilitas. Seluruh proses analisis data perlu dicatat dengan baik. Selanjutnya yaitu dokumentasi yang jelas memudahkan peneliti lain untuk memahami bagaimana analisis dilakukan dan memastikan konsistensi hasil jika peneliti diulang. Selanjutnya ada konfirmabilitas, yaitu dokumentasi seluruh hasil penelitian agar dapat diverifikasi oleh peneliti lain juga sangat penting. Hal ini memberikan transparansi dalam proses penelitian dan memungkinkan orang lain untuk menilai keandalan temuan yang disajikan. Dari penjelasan tersebut bahwa prosedur analisis data dalam penelitian analisis wacana ini mencakup berbagai metode yang disesuaikan dengan tujuan dan konteks penelitian. Setiap metode memberikan pendekatan yang unik dalam memahami dan menginterpretasikan data wacana dengan penekanan pada deskripsi yang mendalam dan analisis yang diteliti. Melalui prosedur yang sistematis ini, peneliti dapat mengungkap makna yang lebih dalam dari teks, percakapan, dan tindakan sosial sehingga penelitian dapat diandalkan dan memberikan wawasan yang berarti mengenai fenomena komunikasi yang telah diteliti. Baiklah, itu saja penjelasan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.